Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling pantas kita ucapkan yang dengannya kita basahi dan gerakkan lisan serta bibir kita selain daripada memuji serta memuja Allahu Rabbul Alamin yang telah memberikan dan menganugerahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat berupa keislaman, dan ini adalah nikmat yang terbesar. Demikian pula nikmat berupa keimanan, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat dimudahkannya kita untuk senantiasa mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan ketaatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak, yang tentunya kita tidak mungkin untuk bisa menghitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka senantiasalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Semoga kita termasuk dari hamba yang pandai mensyukuri nikmat, dan kita pun bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut atas kalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengajari kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kita diperintah, bahkan kita diharuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tata cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tatsliman katsira. Maka semoga salawat, kesejahteraan dan keselamatan senantiasa dilimpahkan untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan kita liburkan, kita kembali diberikan kemudahan taufik untuk bisa melanjutkan kajian rutin pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang sebelumnya kajian ini
kita siarkan langsung di akun Facebook Rumah As-Sunnah, yang insyaallah ta'ala mulai hari ini dan kedepannya kajian kita ini akan disiarkan via streaming video tentunya di halaman Facebook Rumah Quran As-Sunnah Pinrang, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan taufik, dan tentunya senantiasa menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan rasa takut kepada Allah, dan ilmu yang membuahkan amal saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau akan membacakan bab yang ke-151, ya. Bab yang penulis beri judul Babun man sami'a bi fahishatin fa'afsyaha. Bab siapa yang mendengarkan perbuatan buruk atau perbuatan keji dan ia pun menyebarkannya. Iya. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-57 di dalam pembahasan kitab ini. Baik, kita bacakan hadisnya. Berkata penulis rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad, mengabarkan kepada kami Muhammad, qala dia berkata haddatsana Muhammad ibnu Muthanna, mengabarkan kepadanya Muhammad ibn Muthanna, qala dia berkata haddatsana Wahbu ibnu Hajarir, berkata kepadanya Wahbu ibn Jarir, qala haddatsana Abi, mengabarkan kepadanya ayahnya, qala dia mendengar Yahya ibnu Ayyub an Yazid, dari Yazid Abi Habib, an Marthad ibnu Abdullah an Hasan ibnu Quraib, dari Hasan ibnu Quraib, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali radhiyallahu taala anhu, qala dia berkata al-qailu al-fahishata walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Iya. Kata Ali radhiyallahu taala an, ya, orang yang mengucapkan keburukan, mengucapkan kekejian, dan orang yang menyebarkannya itu dosanya sama. Ya. Orang yang mengucapkan keburukan dan orang yang menyebarkannya itu dosanya sama. Iya. Nah, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang yang berbuat atau mengucapkan kekejian, ya, mengucapkan suatu ucapan yang buruk, ya, sesuatu yang dianggap keji atau sesuatu yang dianggap buruk, ya, semuanya yang kita pahami adalah sesuatu yang tentunya mengandung dosa, sesuatu yang di dalam syariat Islam itu adalah sesuatu yang dilarang. Iya. Nah, ucapan buruk itu banyak. Di antaranya adalah mencela, menggibah, ya, mengadu domba, memaki, ya. 6, mengumbar aib orang lain. Dan ucapan-ucapan yang buruk yang mengandung dosa. Ya. Ya, orang yang mengucapkan keburukan tersebut, kekejian tersebut, dan orang yang mendengarkannya, maka dia telah sama-sama berbuat keburukan. Atau dosa keduanya itu sama. Yang mengucapkan dan yang menyebarkannya. Nah, makanya di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang ditunjukkan tersebut atas orang yang mengerjakan kebaikan itu tanpa menguranginya sedikit pun. Nah, man dalla ala su',
Ya, siapa yang juga menunjukkan kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan seperti keburukan orang yang mengamalkan keburukan tersebut. Nah, olehnya itu sikap seorang muslim tatkala dia mendapati seseorang bercerita ataupun mengucapkan suatu ucapan yang keji, yang mengandung dosa dan kemaksiatan, maka seharusnya dia ingkari. Ya, dia menasihatinya untuk tidak mengucapkan ucapan tersebut. Atau minimal dia tinggalkan. Karena mendengarkan kekejian, mendengarkan keburukan, itu bisa membuat dirinya juga terjatuh di dalam dosa, bersekutu di dalam keburukan tersebut. Karena seseorang bisa bercerita keburukan apabila ada pendengar setianya. Jika tidak ada pendengar setia, tidak mungkin seseorang akan bercerita. Karena adanya pendengar setia, maka seseorang bisa bercerita, di antaranya adalah bercerita atau mengungkapkan ucapan yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Entah itu ghibah, entah itu namimah, entah itu mencela, dan yang semisal dengannya. Dan hadis ini juga menunjukkan bagi kita bahwasanya pentingnya seorang muslim untuk menjaga lisannya. Menjaga lisan. Nabi SAW telah menyebutkan hadis yang mulia yang hendaknya dijadikan sebagai pegangan oleh setiap muslim maupun muslimah, khususnya terkait perihal tentang ucapan, omongan, perkataan, di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, "falyaqulu khairan aw liyasmut." Hendaknya dia berkata baik, atau kalau tidak dia diam. Karena orang yang banyak bicara itu memungkinkan untuk dia banyak salah, banyak terjatuh dalam ucapannya. Sehingga seseorang harus menahan diri, zuhud terhadap ucapan, pembicaraan. Nah, kecuali pembicaraan atau perkataan yang dipandang berguna, akan mendatangkan maslahat, kebaikan, akan mendatangkan maslahat dan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, apabila tidak mendatangkan kebaikan atau bahkan bisa mendatangkan keburukan, ya di antaranya adalah menyebarkan keburukan yang mungkin dia dengar, ya maka ini adalah perkara yang mengkhawatirkan, yang hendaknya setiap kita menahan diri darinya. Dan dari sini juga bisa kita petik pelajaran bahwasanya mengetahui suatu keburukan adalah ujian. Apabila seseorang telah mengetahui suatu keburukan, telah mendengar suatu keburukan, aib mungkin dari aib seorang muslim, maka itu ujian baginya. Apakah ia mampu bersabar untuk tidak menyebarkannya? Atau dia terjatuh dengan menyebarkan berita tersebut, aib tersebut. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Jadi seseorang mendengar aib, mendengar berita keburukan, itu ujian baginya. Mampukah ia bersabar untuk tidak menyebarkannya, atau dia sebarkan, dan konsekuensinya adalah semuanya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita pelajari ini. Antara orang yang mengabarkan kekejian tersebut sama dengan orang yang menyebarkannya. Taib.
Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, hadis yang berikutnya di dalam bab ini berkata penulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Muhammad, qala haddatsana Bishr ibnu Muhammad, mengabarkan kepadanya Bishr bin Muhammad, qala haddatsana Abdullah, mengabarkan kepadanya Abdullah, qala haddatsana Ismail ibnu Abi Khalid, mengabarkan kepadanya Ismail bin Abi Khalid, an Syubail ibnu Auf, dari Syubail ibnu Auf, qala, dia berkata, kana yuqalu man sami'a bi fahishatin fa'afshaha fahuwa fiha kadzalika abdaha. Nah, kata Atha bin Abi Rabah, Afwan, kata Subail bin Auf, bahwasanya dia pernah berkata atau pernah dikatakan kepadanya, man sami'a bi fahishatin fa'afshaha, siapa yang mendengar kekejian, keburukan, lalu dia menyebarkannya, fahuwa fiha kalladzi abdaha, maka dia seperti orang yang awal kali menyebarkan atau menampakkan keburukan tersebut. Lagi-lagi ini menegaskan akan bahayanya menyebarkan keburukan, dan juga memberikan pelajaran bahwasanya dosa itu bisa saling memanggil antara satu dengan yang lainnya. Dan dosa orang yang paling pertama, itu lebih besar. Sejauh mana berita tersebut tersebar. Semakin berita itu tersebar, maka sebanyak itu dosa yang harus dia tanggung. Si A misalnya menjadi pelaku pertama tersebarnya kekejian tersebut, disebarkan kepada si B. Si B turut menyebarkan keburukan itu. Si A sudah dapat dosa si B juga, karena berkat dia tersebarnya keburukan itu, berita itu. Contoh seperti berita hoax. Si C mendengar dari si B terus disebarkan juga. Begitu seterusnya. Maka si A sebagai orang yang pertama, pelaku yang pertama menyebarkan hoax, menyebarkan keburukan, kekejian, berita yang tidak benar, ghibah, namimah, adu domba dan yang semisal dengannya, maka dia ikut menanggung semua dosa yang tersebar itu. Sejauh dosa yang tersebar itu. Sebanyak dosa yang sebanyak berita yang terbesar tersebut, tersebar tersebut. Nah, olehnya itu betul-betul seorang harus mewaspadai. Nah, maka di dalam mendengar suatu berita pun kita harus betul-betul teliti, betul-betul jeli. Sampai sesuatu yang ditinjau dari satu sisi itu adalah kebaikan, tidak serta-merta harus kemudian langsung disebarkan. Jelas-jelas kita sudah memandang bahwa hal itu adalah kebaikan. Tidak serta-merta kemudian kebaikan itu langsung disebarkan. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala satu ketika beliau dibonceng oleh Nabi SAW, dan Nabi bertanya kepada beliau, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak hamba atas Allah dan apa hak Allah atas hambanya? Mu'adz menjawab, wallahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya dia beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak Allah kepada hambanya adalah dia tidak akan mengazabnya selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyirunan nas? Tidakkah aku menyebarkan berita gembira ini, berita baik ini kepada manusia? Lihat, perhatikan di hadis yang mulia ini Nabi SAW melarangnya. Padahal ini adalah kebaikan, ini adalah ilmu. Nah, kalaulah saja Mu'adz pun
takut terjatuh dalam larangan Nabi SAW, ancaman dari orang yang menyembunyikan ilmu, tentu Muaz tidak akan menyebarluaskan hadis ini. Karena larangan Nabi SAW. Kenapa? Karena ada tujuannya, ada hikmah di balik larangan tersebut. Padahal ini adalah kebaikan. Apa hikmahnya? Jangan sampai manusia bertawakal, menyandarkan dirinya dengan hal tersebut. Cukup dia mentauhidkan Allah, tidak perlu dia menambah amalannya dengan berita tersebut. Nah, ini pelajaran yang berharga, bahwa kebaikan saja yang kita dengarkan tidak serta-merta harus kita sebarluaskan, kita ikut sebarkan. Kita tinjau betul-betul dengan teliti. Apalagi kalau memang berita desas-desus yang tidak jelas, dari mana sumbernya, dari mana, siapa yang nukil, dan apa bisa dipertanggungjawabkan berita tersebut, jangan langsung kemudian kita share. Nah, berita apa saja itu? Berita apa saja? Tidak serta-merta harus disebarkan. Karena bahayanya semua hadis ini. Kalau ternyata berita itu adalah berita yang mengandung dosa, hal yang disebarkan itu adalah hal yang tidak benar. Apalagi kita di zaman kita sekarang ini, di zaman yang teknologi begitu canggih, kita mungkin share di Facebook, yang dimana Facebook ini miliaran, jutaan orang. Sekali share berapa orang yang bisa mengambil ataupun mengkonsumsi apa yang kita bagikan tersebut. Kalau keburukan, berapa orang yang mengkonsumsi keburukan itu, kita bisa menanggung dosanya. Waliyadzubillah. Nah, berbeda kalau itu jelas kebaikan, mendatangkan maslahat. Nah, silahkan kita bagikan. Diharapkan dengan membagikannya kita turut bersarikat dari kebaikan-kebaikan yang orang bisa mengambil manfaat dari kebaikan tersebut. Baik. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, hadits yang selanjutnya, hadits yang ke-326, berkata penulis rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad qala haddatsana Qabisah, mengabarkan kepadaku Muhammad dan mengabarkan atasnya Qabisah, qala haddatsana Hajjaj, mengabarkan kepadanya Hajjaj, an Ibnu Juraih, dari Ibnu Juraih, an Ata, dari Ata, annahu kana yara nakala ala man asya'a az-zina, yaqulu asya'a al-fahishah. Dari Ata bin Abi Rabah, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia pernah memberi sanksi, atau dia diharuskan untuk memberi sanksi azab terhadap orang yang menyebar luaskan berita perzinahan. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan pelajaran bagi orang yang lain. Nah, ini hadits yang atau riwayat adzar yang dinukil oleh penulis rahimahullahu taala, itu memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya di sana ada penyebaran tentang suatu berita, seperti misalnya ada orang yang berzina disebarkan, ataupun ada orang yang mungkin dia suka mencuri lalu kemudian disebarkan dengan memberitakan orang lain. Maka ini ada pengecualian. Pengecualiannya di mana? Pengecualiannya adalah apabila kita ingin menyebarkan atau memberikan menyebarkan perlakuan buruk tersebut untuk menghalangi manusia dari keburukan itu. Untuk menghalangi manusia dari keburukan itu, atau untuk dijadikan pelajaran. Untuk dijadikan pelajaran. Dan ini disebutkan oleh para ulama di antara ghibah atau menyebarkan keburukan, menyebarkan aib dari penyebaran yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan. Nah, kita kasih contoh misalnya, si A dikenal bahwa dia orang yang ringan tangan, maksudnya suka mencuri. Maka si B yang mengetahui sifat si A,
menceritakan kepada si C bahwa si A itu suka mencuri, ya, maka hati-hati barang-barangmu supaya dijaga. Maka ini tidak termasuk penyebaran yang dilarang. Iya. Atau contoh yang kedua, si A melamar anaknya si B. Ya. Si A melamar anaknya si B. Ya. Nah, maka si A bertanya kepada si C yang merupakan teman dekat anaknya si B. Ya. Sebelum dijadikan istri misalnya. Dia tanyakan bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana agamanya. Maka si C mengetahui bahwasanya si B ini ya, mungkin ada kebaikannya, tapi sayangnya dia tidak menjaga salat, mungkin dia tidak pakai jilbab, ya, dia tidak menutup aurat, ya, mungkin ya, mulutnya suka celoteh misalnya, suka ngosip, ya. Agar apa? Agar si A berpikir dengan baik untuk melamar si anaknya si B tersebut. Nah, maka ini juga ghibah yang termasuk tidak dilarang. Karena ada hajat, ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Untuk mengajarkan dan untuk seseorang itu terhindar dari keburukan. Baik. Selanjutnya, ya, di hadis yang ke-327, ya, di sini penulis menyebutkan bab yang baru, tapi sejatinya hadis yang terdapat dalam bab ini sama dengan bab yang sebelumnya, yaitu orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Ya, cuman kasus yang tadi kita sebutkan atau hadis yang tadi 3 hadis itu orang yang mendengarkan lalu kemudian ikut menyebarkan. Iya. Kalau ini spesialisnya suka menyebarkan keburukan orang lain. Iya, suka, sudah menjadi kebiasaannya. Iya. Nah, bab al-ayyabu. Bab al-ayyabu. Dia suka sekali, kebiasaannya memang suka menyebarkan keburukan orang lain. Baik, kita bacakan hadisnya. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Ya, qala dia berkata haddatsana Sufyan, mengabarkan kepadanya Sufyan an Imran ibnu Thabyan, dari Imran ibnu Thabyan an Abi Yahya Hukaimi ibnu Sa'ad, dari Abi Yahya Hukaim ibnu Sa'ad. Qala sami'tu Aliyan yaqulu, dia berkata aku mendengar Ali pernah berkata, la takunu ujulan mathabi'a buthran fa in min waraikum bala'an mubarrihan mublihan fa umuran mutamahilatun ruduhan. Iya. Naam. Baik. Kata beliau, Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, janganlah kalian menjadi orang yang suka terburu-buru. Iya. Suka terburu-buru. Nah, suka terburu-buru ini, suka tergesa-gesa ini, sikap tergesa-gesa ini memang sikap yang tercela, ya, sifat yang tidak, ya, baik, ya, termasuk sifat yang tercela. Iya. Dan tergesa-gesa itu sungguh disebutkan oleh Nabi SAW minasyaitan, dari syaitan. Iya. Termasuk diantaranya terburu-buru menyebarkan berita. Iya, terburu-buru menyebarkan berita. Nah, lalu kata Nabi SAW, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kalian suka terburu-buru dan jangan kalian suka menyebarkan berita dan membongkar rahasia atau aib. Iya. Karena ketahuilah bahwasanya fa inna min waraikum bala'an mubarrihan muballihan. Sesungguhnya di belakang kalian ada bencana yang amat pedih. Iya, yang bisa menjadikan lemah. Iya. Wa umuran mutamahilatan ruduhan. Ya. Dan perkara yang bisa menimpa ya kalian dengan ya masalah-masalah yang datangnya silih berganti. Ya. Dan fitnah yang begitu besar. Iya. Nah, ya, ini sebab, ya, akibat suka menyebarkan keburukan orang lain. Iya. Nah, dan Nabi SAW telah bersabda, ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kalian terhadap kezaliman. Janganlah kalian berlaku zalim, karena kezaliman itu dulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Ya, dan termasuk kezaliman adalah
suka menyebarkan keburukan orang lain, menyebabkan aib orang lain. Iya. La tattabi'u auratal muslimin, kata Nabi SAW. Jangan kalian mencari aib-aib kaum muslimin. Iya. Karena siapa yang suka mencari aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan membuka aibnya. Ya, sampai pun aibnya itu adalah sesuatu yang tertutup di dalam rumahnya. Ya, dibongkar oleh Allah, dan itu mudah bagi Allah. Sebaliknya, siapa yang menutup aib saudaranya seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, siapa kita yang tidak memiliki aib? Ya, siapa kita yang tidak memiliki kekurangan? Siapa kita yang tidak memiliki keburukan? Setiap kita memiliki kekurangan, aib, keburukan, kesalahan. Ya. Agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan akhirat, tutup aib orang lain, jaga aib orang lain. Jangan suka menyebarkan aib dan keburukan orang lain. Iya. Dan dampaknya sangat besar. Iya. Betapa banyak keburukan-keburukan yang terjadi, yang silih berganti, itu disebabkan karena tersebarnya aib. Keburukan seseorang yang disebarluaskan, akhirnya dia pun marah, sampai terjadilah pembunuhan dan seterusnya. Nah, dan ini mungkin maksud daripada perkataan Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu masalah yang akan timbul silih berganti disebabkan karena hal tersebut. Itu disebabkan karena seseorang suka menyebarkan keburukan. Iya. Lalu kemudian disebutkan perkataan atau dinukilkan perkataan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Iya, di mana dia berkata, "Idza aradta an tadhkura uyuba sahibik, fadhkur uyuba nafsik." Iya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apabila suatu ketika engkau berniat untuk membongkar, mengungkap rahasia aib seseorang, maka sebelum itu engkau lakukan, perhatikan aib-aib yang ada pada dirimu. Masya Allah. Iya. Bukankah kita lebih banyak aibnya? Bukankah kita juga memiliki keburukan, memiliki kejelekan? Mungkin aib kita lebih banyak dibanding aib saudara kita itu, ataupun saudari kita itu. Ya, sehingga apabila seseorang berniat untuk membongkar aib saudaranya, menyebarkan keburukan saudaranya, maka hendaknya dia melihat aib dirinya sendiri. Iya. Dan ini diantara tanda orang yang beruntung, orang yang terjaga. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri ketimbang sibuk dengan aibnya orang lain. Iya. Dan sebagian orang, yang kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita diantara orang yang dirahmati oleh Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Iya. Suka sekali, doyan sekali menyebarkan aib orang lain. Itu fulan begini, itu fulana begini, itu Arlan begini. Iya. Suka ini, suka itu. Kesalahannya begini dan begitu. Suka sekali, doyan sekali menyebarkan aib. Menyebarkan keburukan seorang. Padahal dia sendiri, memiliki banyak aib. Sehingga datanglah peribahasa yang mengatakan bahwasanya semut di seberang lautan terlihat, sementara gajah di pelupak mata tidak terlihat atau tertutupi. Ya, seperti inilah kisaran permisalan orang yang suka mencari aib orang lain, menyebarkan aib orang lain, sementara aib yang begitu banyak pada dirinya tidak dilihatnya, tidak diperhatikan. Iya. Baik, demikian pula di sini disebutkan athar dari Mas Ibnu Abbas radhiyallahu taala terkait firman Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum, dalam Quran surah Al-Hujurat, jangan kalian mencela diri kalian. Maka kata beliau, la yat'anu ba'dukum ala ba'd. Maksud daripada ayat ini adalah jangan kalian saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lainnya. Iya. Naam. Sebagaimana hadis yang telah berlalu tentang celaan seseorang kepada orang tuanya. Iya. Nah, maka para sahabat, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Bagaimana ada seorang anak mencela orang tuanya? Iya. Nah, kata Nabi SAW, yasubbu abahu ar-rajul fayasubbu abah. Dia mencela
orang tua orang lain sehingga orang yang dicela, orang tua yang dicela orang lain tersebut balik mencela orang tuanya. Ya, ini termasuk mencela diri. Tidak langsung mencela dirinya, tapi disebabkan karena dia mencela orang sehingga orang pun kembali mencelanya. Disebabkan karena dia membuka aib seseorang, maka aibnya pun dibuka. Iya. Disebab dia suka menyebarkan hoax, menyebarkan aib, keburukan orang lain, maka aib dan keburukannya pun disebarkan, dibuka. Walliyatubillah. Allahul musta'an. Iya. Nah. Baik. Lalu di sini disebutkan juga, ya, di hadis atau di adzar yang ke-330, ya, dari Jubairah ibnu Dhahhak, qala fina nazalat fi Bani Salamah, tatkala diturunkan ayat yang berkaitan tentang Bani Salamah, ya, wala tanabazu bil alqab, ya, jangan kalian saling memanggil dengan lakop-lakop yang buruk, ya. Qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa minna rajulun illa lahu isman. Fajala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya fulan fayaquluna ya Rasulullah innahu yaghdabu minhu. Maka ia berkata, tidak ada seorang pun di antara kami, ya, kecuali dia memiliki dua nama. Iya. Lalu kemudian tatkala datangnya Nabi SAW, maksudnya ke Madinah, beliau memanggil wahai fulan, yaitu memanggil dengan julukan, dengan kunyah. Iya. Mereka lalu berkata, wahai Rasulullah, dia marah karenanya. Iya. Nah, maksudnya fulan yang marah ini, yang diceritakan ini, marah karena dipanggil dengan sebelumnya panggilan dengan panggilan yang tidak baik, dengan julukan yang tidak baik, julukan yang dia tidak senangi. Iya. Nah, dipanggil dengan nama yang dia tidak sukai. Iya. Kayak ini adab dan etika yang harusnya diperhatikan, ya. Tatkala kita memanggil seseorang, maka panggillah dengan julukan yang dia senangi. Iya. Seperti para sahabat yang diberikan julukan, diberikan kunyah oleh Nabi SAW, mereka senang dipanggil dengan kunyah tersebut, yaitu kunyah yang diberikan oleh Nabi SAW. Seperti Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib diberi nama kunyah Abu Turab. Iya. Ini nama, ini julukan istilahnya. Iya. Nah, dan di sana ada julukan gelar-gelar yang tidak bagus. Iya. Nah, tidak baik, yang orang tidak suka. Sehingga tidak boleh seseorang, ya, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memanggil antara satu dengan yang lainnya dari julukan, dari sebutan nama yang tidak disukai. Iya. Nah. Baik. Masih ada beberapa riwayat, ya, atau kita sebutkan, ya, tersisa 2 riwayat berkaitan tentang bab ini, ya. Baik, diantaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Abdullah maksudnya di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, qal laisal mu'min bit-ta'ani wala la'ani wala al-fahish wala al-badhi. Iya. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Dan seorang mukmin itu bukan pula yang suka berbuat keji dan berkata keji. Iya. Nah, jadi ini seharusnya sifat seorang mukmin. Iya. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada akhirat, kepada negeri akhirat, adanya hari
di mana seseorang akan dibalas dari amal perbuatannya, perkataan dan perbuatannya, maka dia akan menjaga dirinya dari celaan. Dia tidak suka mencela, tidak suka melaknat, tidak suka berbuat dan berkata keji. Sebaliknya, sifat seorang munafik adalah suka mencela, suka berbuat keji, suka berkata keji. Diberi amanah dia ingkar. Dia berbicara dia dusta. Nah, yang semoga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Maka seorang mukmin menjaga dirinya dari ucapan dan perbuatan yang keji, yang tercelah. Dan syariat kita, Islam, agama kita, agama Islam adalah agama yang betul-betul mendidik penganutnya untuk bisa menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang keji. Maka dari itu, wajib bagi setiap kita, para pemirsa rahimani wa rahmakumullah, untuk mempelajari agama ini. Dengan mempelajari agama ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seorang mukmin sejati yang menjaga lisan dan perbuatan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat, yang ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Dengan mempelajari agama ini, semoga kita bisa terdidik untuk menjadi pribadi yang berhias dengan akidah yang benar, ibadah yang baik, akhlak yang mulia, sehingga dengannya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan petunjuk di akhirat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah taufik dan hidayah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta dan memohon agar kita diberikan kebaikan, khususnya akhlak yang mulia, menghiasi diri dengan perkataan dan perbuatan yang baik yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkataan dan perbuatan yang keji yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.